anak-anak semua, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Jika sudah siap, lapraknya bisa dimasukkan dulu ke dalam tas. Laptopnya silahkan disimpan dulu. Kita fokus dulu sama pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Ya, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Kok lemes? Udah sarapan apa belum? Belum. Sehat tapi? Sehat. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat semua. Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian pernah nggak tengah malam tiba-tiba kebelet pipis setelah minum es matcha, minum es doger, minum es teh? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira kenapa kok bisa es matcha di dalam tubuh kita berubah jadi air kencing ya? Ada yang tahu? Nggak ada? Tersaring di mana? Di organ apa? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin, yaitu namanya ginjal. Baik anak-anak, materi hari ini mengenai sistem ekskresi khususnya pada bagian ginjal. Jadi Ibu harap kalian dapat mengetahui struktur dan fungsi ginjal serta mengetahui dan memahami mekanisme dari pembentukan urin. Kira-kira seperti ini bentuk ginjal kita ya anak-anakku. Nah, jadi ginjal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pelvis, yaitu ruang berbentuk corong, fungsinya sebagai jalur perjalanan cairan menuju ke kandung kemih. Untuk struktur yang kedua ada medula. Nah, di dalam medula ini ada struktur yang kecil yang penting banget untuk pembentukan urin kita, yaitu nefron. Kemudian yang ketiga ada ureter atau bagian yang berbentuk pipa, fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Untuk yang keempat yang akan kita perdalam yaitu nefron, tempat penyaringan darah berlangsung. Dan terakhir ada korteks atau bagian terluar dari ginjal. Tadi ini namanya apa anak-anak? Nefron. Fungsinya untuk menyaring darah. Kita kenali strukturnya dulu ya. Yang pertama ada glomerulus. Di dalam glomerulus ini fungsinya untuk menyaring darah dan menghasilkan urin primer. Di glomerulus ini terjadi proses filtrasi atau penyaringan darah sehingga menghasilkan urin primer. Kemudian glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini yang berada di sekeliling dari glomerulus. Selanjutnya urin akan dibawa ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal ini diserap kembali air, natrium, dan glukosa yang masih ada di dalam darah sehingga menghasilkan urin sekunder. Jadi urin primer di dalam tubulus contortus proximal diubah menjadi urin sekunder. Kemudian urin dibawa kemana, Bu? Urin dibawa ke tubulus contortus distal tetapi melalui lengkungan Henle. Jadi lengkungan Henle ini merupakan bagian nefron yang berbentuk U di antara tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah urin sekunder tadi melewati lengkungan Henle, dibawa ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal ini fungsinya untuk menyerap kembali air dan garam NaCl dan menghasilkan urin sesungguhnya yang kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan di dalam kandung kemih. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, Ibu kasih video mengenai mekanisme pembentukan urin. Sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar, itu cortex renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medulla renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail, dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Nah, ini tahap yang kedua. Dilanjutkan tahap terakhir yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal terjadi proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini yang sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Prosesnya yang cukup panjang, ya, sahabat. Itu adalah proses pembentukan urin. Tadi proses pembentukan urin ada 3, apa saja? Difiltrasi terjadi di menghasilkan urin. Selanjutnya urin primer dibawa kemana? Di tubulus proksimal terjadi penyerapan apa? Nah, setelah itu menghasilkan urin
Sekunder. Urin sekunder tadi dibawa kemana ya? TKD. Oke, tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal terjadi proses yang namanya Augmentasi. ya, jadi masih ada penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna di dalam tubuh sehingga menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya dibawa kemana supaya bisa dikeluarkan? Ureter. Ureter disimpan di mana setelah itu? Kandung kemih. Di kandung kemih dikeluarkan dengan uretra. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Coba, Dwi. Tadi ada 3 proses apa saja? Kalau augmentasi terjadi di mana? Oke. Diperhatikan dulu ya anak-anak. Jadi ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing berisi 4 sampai 5 orang. Di sini ibu akan membagikan teka-teki silang. Ada 5 soal. 2 soal menurun dan 3 soal mendatar. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai semua? Kelompok. Kayaknya tadi kelompok 1 ya anak-anak. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1. Selanjutnya ibu akan bermain games ya. Jadi di games ini ibu namakan games cerdas cermat. Peraturannya, setiap kelompok bersaing atau cepet-cepetan menjawab pertanyaan dengan cara menggunakan kode pada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 kodenya kiu. Kelompok 2 kodenya uhui. Kelompok 3 kodenya iya. Dan kelompok 4 kodenya wish. Setiap pertanyaan itu ada skornya. Setiap pertanyaan memiliki skor 5. Jika tidak dapat menjawab, maka akan dilempar ke kelompok lain. Pertanyaan wajib untuk kelompok 1. Apa saja bagian utama dari ginjal? Oke. Lanjut untuk soal wajib kelompok kedua. Kalau mau menjawab bilang dulu, uhui. Oh ya, maaf ya. Sebutkan 3 bagian dari nefron. 3 bagian saja. Silakan. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 3, mana suaranya? Sebutkan 3 tahapan dalam pembentukan urin secara urut. 3 tahapan pembentukan urin. Oke, Pak. Kelompok 4 suaranya mana? Sebutkan 3 zat yang diserap kembali saat berada di tubulus contortus distal. 3 zat saja. Oke, betul ya. Selanjutnya adalah soal rebutan. Seperti yang ibu bilang pada peraturannya, setiap kelompok cepat-cepatan untuk menjawab dengan memakai kode dari kelompok masing-masing. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan tahapan filtrasi. Silakan jawab. Filtrasi itu darah masuk dari pembuluh darah ke pembuluh usus masuk, itu dia difilter, habis itu setelah difilter dia masuk ke pembuluh darah, nanti dia keluar, nanti dia mengeluarkan urin. Oke, cepat. Maaf. Soal selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan tahapan augmentasi. Ya. Tadi terjadi di tubulus contortus distal yang digunakan kembali ada yang membuat protein yang menghasilkan urin sebelumnya. Yes. Soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan tahapan reabsorpsi. Ya, uy. Semangat banget ya, udah sarapan. Kelompok yang itu dari filtrasi kan cuma mengetes, terus dia mengalami hipertensi dan kronik, terus dia ke TKP atau personalista, kemudian yang tadi dari filtrasi diserap, terus masukkan urin sekunder. Oke. Kelompok berapa? Oke. Ini pemenangnya di kelompok 2. Kelompok apa? Oke. Karena babak selanjutnya itu 2 kelompok paling banyak skornya, jadi kita ambil di kelompok 1 dan kelompok 2 untuk ke babak selanjutnya. Nah, udah pernah dengar belum game It Bulaga? Jadi di It Bulaga ini, setiap kelompok yang memiliki 2 skor tertinggi adalah kelompok yang berhak mengikuti babak ini, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Tiap kelompok mengirimkan 2 perwakilan, 1 orang bertindak sebagai penjawab dan satunya sebagai penebak. Penjawab hanya boleh berkata ya atau tidak dan bisa jadi. Waktu masing-masing kelompok menjawab hanya 20 detik. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Penjawab siapa? Enggak, 1 kali doang.
saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih? Gak mau. 10 detik lagi. Tidak. Ya, oke. Bisa menjawab dalam waktu 17 detik. Ya Allah. Dan ginjal yang berbentuk saluran panjang dan berkelok di nefron. Tunggu handle. Tidak. Cuma itu maksimal. Ya, hampir. Itu belum terus bisa. Hampir. Ya, tidak bisa jadi. Oke, waktunya habis. Gak tahu gue gabung. Oh, iya. Ya, karena skor paling banyak ada di kelompok 2, jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 maju untuk mengambil hadiah. Oke. Makasih ya, Bu. Ya. Oke, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Alvina, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bukan urin, oke. Lagi Elsa, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Selain yang disebutkan oleh Alvina. Yang didapatkan pada hari ini terkait pembentukan urin yang meliputi proses filtrasi, absorpsi, dan augmentasi dengan bagian-bagian ginjal. Oke, sekarang mengerti kan kenapa minuman yang kita minum itu bisa berubah menjadi urin. Kita perlu tidak menjaga kesehatan ginjal kita? Gimana caranya menjaga kesehatan ginjal kita? Minum air putih yang banyak. Oke, minum air putih yang banyak. Setelah itu apa? Berolahraga. Oke. Untuk materi minggu depan, Ibu akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem ekskresi khususnya ginjal. Karena materinya sudah selesai, Ibu tutupkan. Sebelum Ibu menutup pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Oke. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.